Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai dengan 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakan." Mendengar itu, marilah ke-10 murid yang lain kepada dua bersaudara itu. Tapi memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, luar dalam sama. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menekankan sikap kerendahan hati kepada para muridnya. Kerendahan hati adalah hal yang paling mendasar. Dalam hubungan dengan kerendahan hati, Yesus berbicara tentang figur pelayan dan hamba. Kerendahan hati itu harus mencapai titik di mana para muridnya harus menjadikan diri mereka seperti seorang pelayan dan hamba bagi yang lain. Figur pelayan dan hamba ini mau menggambarkan tentang keseriusan dan kedalaman tuntutan Yesus bagi para muridnya untuk sungguh-sungguh rendah hati hingga pada titik yang paling tidak diminati dan selalu dihindari orang, yakni harus sampai pada titik menjadi hamba dan pelayan. Sikap rendah hati bagi Yesus bukan sebuah strategi, siasat, teknik atau metode pelayanan, tetapi kerendahan hati adalah semangat, roh, kekuatan, daya hidup sehari-hari, pegangan hidup dan keutamaan hidup sehari-hari. Dengan itu, kerendahan hati merupakan keutamaan, gaya dan semangat yang menjiwai hidup sehari-hari. Sambil merujuk pada kerendahan hati yang ia tunjukkan kepada Bapaknya, Yesus mengajak para murid agar benar-benar menjadi rendah hati. Kerendahan hati Yesus yang luar biasa adalah ketika ia bersedia dan patuh mendengar dan melaksanakan kehendak Bapa, yaitu datang ke dunia untuk menyelamatkan dan menebus dosa manusia. Itulah semangat kerendahan hati yang diwujudkan Yesus dalam pelayanan dan pengorbanannya. Saudara terkasih, pesan Yesus kepada para murid berkaitan dengan semangat kerendahan hati merupakan pesannya juga kepada kita. Kita diajak untuk selalu bersikap rendah hati dalam hidup keseharian kita. Kerendahan hati selalu mengarahkan kita pada sikap melayani, mau mendengarkan, dan mau berkorban untuk sesama. Sebagai seorang ibu, menjadi rendah hati dengan berlaku lembut terhadap suami dan anak-anak, penuh perhatian dan cinta kepada mereka. Sebagai anak, menjadi rendah hati dengan bersikap patuh terhadap didikan orang tua, santun dan sopan juga terhadap orang tua.
Ketika berada di luar rumah, dalam hubungan dengan orang lain, kita berlaku sama dengan apa yang kita buat untuk orang tua kita di rumah, karena kita telah terbiasa menjadi rendah hati. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.